Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Dumateng ngersanipun para alim ulama, para kiai yang saya hormati, para alim ulama, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zaini Mun'im, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang saya hormati, Kiai Zuhri Zaini, kiai-kiai yang lainnya, Dewan Masyayikh, Kiai Fadlur Rahman, ada Habib Abdullah, ada Rah Abdul Hamid, ya, Bupati dari Pamekasan, Bupati mana? Bondowoso, ya, kemudian Raholil, ini Bupati dari Pamekasan, ya benar ya? Apa kebalik ini? Alhamdulillah. Luar biasa ini ya, Masya Allah. Kiai Masrur yang saya hormati, para ibu nyai yang saya hormati, ya, para keluarga besar, ada keluarga besar Kiai Wahid Zaini, keluarga besar Kiai Hashim Zaini, semuanya yang ikut khidmah menjadi pengasuh, guru, para kiai, terutama di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Alhamdulillah, malam hari ini ya, para jamaah semuanya, para alumni, para wali santri, masyarakat semuanya yang saya hormati, ya alhamdulillah malam hari ini kita ikut hadir di peringatan 77 Pondok Pesantren Nurul Jadid, juga acara haul, ya Masya Allah, ini luar biasa. Saya secara pribadi sering mendengar Pondok Pesantren Nurul Jadid. Alhamdulillah hari ini bisa hadir, kalau bahasa Jawanya ditimbali sama Kiai Zuhri. Di sini ini bahasanya Jawa Madura ya. Bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali ini. Senang karena ya hidup di tengah pondok pesantren, tahu tentang tradisi kiai, ikut merasakan dibesarkan oleh para alim ulama. Mereka, para ulama, sudah berkhidmah dengan sungguh-sungguh mendidik para santri-santri, meneruskan perjuangan para nabi, ya, meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita tentang kiai-kiai
seperti mendengar tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu hafal dengan karakter santri-santrinya ya. Ya kayak kiai-kiai di Indonesia, ada Kiai Khalil Bangkalan, hafal dengan karakter santri-santrinya. Mbah Hasyim Asy'ari juga hafal dengan karakter santri-santrinya. Begitu juga pengasuh-pengasuh pondok juga hafal ya. Pondok pesantren Nurul Jadid, saya yakin ya. Kiai-kiai besar di sini hafal dengan karakter santri-santrinya. Saking bermuasyarah ya, saking menjiwai santri-santrinya. Hadis yang terkenal yang sering kita dengar tentang apalnya Kanjeng Nabi terhadap karakter santri-santrinya itu diantaranya ketika Kanjeng Nabi itu memuji santri-santrinya. Itu Kanjeng Nabi ngendikane arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Kalau Abu Bakar itu orang paling welas asih terhadap umat, Abu Bakar. Abu Bakar itu kata Kanjeng Nabi ya, menyifati santri-santrinya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan asyadduhum fiddini Umar wa asyadduhum hayaan Utsman wa aqdahum Ali, dan menyebutkan sederet santri-santrinya. Itu saya bayangkan Kanjeng Nabi itu kayak sering ketemu dengan santrinya ya, sehari-hari itu ketemu dengan santri-santrinya sehingga hafal. Ya, saya senang bisa sowan Kiai Zuhri ya. Beliau tidak pernah kemana-mana, pergi dengan ini ya, membersamai santri-santri. Beberapa waktu yang lalu saya sowan ke sini, mungkin setahun yang lalu, ketemu dengan beliau, Kiai Zuhri, ya. Senang sekali ketemu beliau. Hanya ketika di Timbali, ya sebetulnya sungkan ya, karena ini pondok besar, bikin acara pasti besar, terus di depan dilihat orang banyak, sungkan sebenarnya. Rasanya gimana ya, tapi senang saya itu dengan Kiai Zuhri itu. Insyaallah terima kasih sekali. Ya, Kanjeng Nabi itu apal sampai bisa menyifati santri-santrinya. Menyebut di antara santri saya yang paling rahmat dengan umat itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu hadir di tengah fitnah. Abu Bakar itu hadir di tengah fitnah. Fitnah terbesar umat Islam itu ketika Kanjeng Nabi wafat. Nah, ketika Kanjeng Nabi wafat, fitnah besar, banyak umat Islam pada waktu itu kembali menjadi kafir. Sejumlah di antaranya itu ngaku-ngaku jadi nabi. Dan itu butuh karakter seperti Sayyidina Abu Bakar. Karakter Abu Bakar itu bisa dibayangkan seperti ini. Ketika Kanjeng Nabi wafat, Umar itu pegang pedang sambil nggak percaya kalau Kanjeng Nabi itu wafat. Mangkola inna Muhammadan qad mata. Siapa yang berani ngomong Kanjeng Nabi Muhammad itu wafat, saya tebas. Itu Umar. Sekelas Umar itu ditinggal Kanjeng Nabi itu ya bingung. Tapi begitu ketemu dengan Abu Bakar, dibacakan ayat
Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, itu langsung diam. Itu kalau yang baca itu enggak ro'is suriyah. Kalau yang baca itu kok ketuatan fidiyah, itu ditebas. Tapi karena yang baca itu ro'is suriyah, itu terus diam. Jadi kalau nyari ro'is suriyah itu karakternya itu kalau baca Quran semua diam, nah itu dia ro'is suriyah. Gitu. Jadi yang bisa menyelesaikan itu adalah Abu Bakar. Lahir di tengah fitnah. Itu luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Nah kemudian Kanjeng Nabi itu menyifati Sayyidina Umar itu asyaddu ummati fiddini. Beliau itu kalau ada agama dilecehkan, kalau ada agama diapakan gitu ya, itu ghirahnya itu besar. Tapi Sayyidina Umar itu punya keistimewaan, karena biasanya kalau ghirahnya besar itu gampang muring-muring. Ghirahnya besar itu biasanya itu memang gampang muring-muring. Ya kayak Umar ya. Tapi Umar itu punya keistimewaan, semuring-muringnya Umar itu kalau dibacakan Al-Quran, disampaikan hujjah, itu gampang menerima. Misalnya ya, itu karakternya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu masuk ke dalam masjid, ada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu syairu Rasulillah, penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang mendendangkan puji-pujian di masjidnya Kanjeng Nabi. Itu Umar datang itu langsung dilirik. Yang liriknya bukan lirik kita, yang liriknya itu liriknya Umar ya. Sehingga Hasan bin Thabit itu ndredeg. Tapi begitu melihat lirikannya Sayyidina Umar, Hasan bin Thabit itu langsung bilang sama Sayyidina Umar, Umar, saya membacakan syair ini ketika ada orang yang lebih baik daripada kamu, Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi diam. Dan jenengan itu kok ada gini kok muring-muring. Hebatnya Umar itu, di tengah muring-muring itu bisa selesai. Karena banyak itu, kalau sudah muring-muring itu, kalau ada yang dalili itu tambah muring-muring itu ada. Kalau Umar itu karakternya enggak begitu. Itu Umar. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti Sayyidina Umar. Asyadduhum fiddin. Lalu ketika menyebut Sayyidina Utsman, Kanjeng Nabi mengatakan asyadduhum hayaan. Asyadduhum hayaan. Lalu ketika menyebut Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi menyebut aqdo ummati. Orang yang paling pintar menjadi qadhi itu Sayyidina Ali. Lalu Kanjeng Nabi menyebut lagi afrodu ummati Zaid bin Thabit. Orang yang paling pintar ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Lalu Kanjeng Nabi menyebut wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Orang paling pintar baca Al-Quran itu Ubay bin Ka'ab. Makanya tarawih pertama di eranya Sayyidina Umar, karena dulu tarawih itu orang sendiri-sendiri. Di masjidnya Kanjeng Nabi itu, menurut yang saya baca itu,
kalau Ramadan ada imam A, ada imam B, ada imam C di satu masjid. Lalu di eranya Sayyidina Umar itu melihat ini satu masjid kok imamnya banyak. Coba kalau dikumpulkan jadi satu itu kayaknya baik. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan semuanya. Para sahabat diajak rundingan bagaimana kalau kita adakan tarawih bersama-sama. Imamnya satu, menjadi tradisi setelah sholat isya tarawih bareng-bareng. Lalu disepakati, makanya kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah paling bagus ini. Ada tarawih. Sampai Wahabi yang biasanya enggak senang bid'ah itu kalau ini senang bid'ah ini. Khusus yang ini senang bid'ah. Karena kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, sejak saat itu ada tarawih bareng-bareng. Itu lalu sahabat itu rembukan siapa yang jadi imam untuk pertama kali. Nah, para sahabat itu menyetujui yang jadi imam pertama kali itu adalah Ubay bin Ka'ab. Karena Kanjeng Nabi mengatakan aqra'u ummati Ubay bin Ka'ab. Di antara kriterianya itu, karena tarawih itu adalah syahrul Quran, sehingga kalau tarawih itu bacanya lazimnya panjang. Ya umatnya masih seneng panjang ya. Sekarang umatnya senengannya kulhu ya kan. Dulu itu senengnya panjang. Kalau Ramadan itu pengennya bacanya panjang. Nah kriterianya itu kalau imamnya bacanya panjang, makmumnya itu tenang. Itu kalau di Probolinggo itu kira-kira siapa ya? Yang kalau bacanya panjang imamnya itu makmumnya enggak lari diajak tarawih. Nah itu ketemunya adalah Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu disifati Kanjeng Nabi aqra'u ummati. Aqra'u ummati Ubay bin Ka'ab. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan lagi a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang paling ngerti halal haram Mu'adz bin Jabal. Dididik Kanjeng Nabi untuk menjadi ahli fikih. Mu'adz bin Jabal. Lalu Kanjeng Nabi terakhir mengatakan walikulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang yang paling bisa dipercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah yang kita bayangkan itu adalah Kanjeng Nabi itu apal terhadap karakter santri-santrinya. Itu hampir bisa kita pastikan, atau mungkin tidak hampir ya. Bisa kita pastikan, itu Kanjeng Nabi pasti mendidik santri-santrinya, kenal secara personal, mengerti dengan baik, sehingga Kanjeng Nabi itu tahu karakter santri-santrinya. Itu kalau tidak seorang pendidik yang top, rasanya itu enggak mungkin. Makanya kita sering mendengar cerita para kiai, mengarahkan santri-santrinya, kamu nanti tinggal di sini, kamu nanti ke sini, kamu nanti jadi ini. Itu diantaranya adalah karena kiai-kiai itu apal terhadap karakter santri-santrinya. Mbah saya itu ngajinya di Mbah Hasyim Asy'ari, mbah saya namanya Kiai Haji Ahmad, itu dulu ngajinya di Mbah Hasyim, ya ngajinya di Mbah Hasyim. Mbah Hasyim saat itu menjadi Rois Am Syuriah, Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah mbah saya ngajinya kepada beliau. Beliau mendapatkan arahan-arahan diantaranya dari beliau.
Mbah saya yang lain ngajinya di Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang itu wakil Rois Am Nahdlatul Ulama. Tinggalnya di Mas Kumambang, Gresik. Dulu Rois Amnya itu Mbah Hashim, wakil Rois Amnya itu Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Ya. Dan itu mendapatkan pengalaman-pengalaman. Jadi mbah saya yang satu itu santrinya Mbah Hashim, mbah saya yang satunya lagi itu santrinya Mbah Fakih Mas Kumambang. Dan Mbah Fakih dengan Mbah Hashim itu dulu pernah khilaf masalah kentongan. Mbah Hashim itu enggak seneng kentongan, wakil Rois Amnya itu seneng kentongan. Makanya di Pondok Tebu Ireng enggak ada kentongannya, tapi kalau di Mas Kumambang itu ada kentongannya. Tahu kentongan enggak? Kentongan itu kalau mau adzan tong-tong namanya kentongan ya. Ya Allah. Itu Mbah Fakih dengan Mbah Hashim Asy'ari. Mbah saya yang satu mendapatkan pengalaman dari Mbah Fakih Mas Kumambang, yang satu mendapatkan pengalaman dari Mbah Hashim Asy'ari. Dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi kedua-duanya ini kemudian pulang ke Sarang, lalu menjadi kiai di Sarang, lalu menjadi anggota Nahdlatul Ulama, yang satu mengikuti diajak oleh Mbah Fakih Mas Kumambang, yang satu diajak oleh Mbah Hashim Asy'ari. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan itu yang kita rasakan misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu tinggal di Mesir itu selama 3 tahun. Di Mesir itu ada namanya Imam Laits bin Sa'ad. Ulama paling terkenal di Mesir itu namanya Imam Laits bin Sa'ad. Ulama paling terkenal. Orang paling kaya di Mesir itu Laits bin Sa'ad, tapi sekaligus ulama besar. Ini Laits. Makanya orang Imam Laits itu terkenal. Terkenalnya diantaranya satu alim, yang kedua itu dermawan. Sampai beliau itu mengatakan, dikutip itu, sekaya saya ini itu tidak pernah wajib zakat. Jadi orang kaya kok tidak pernah wajib apa? Zakat. Kenapa saya kok tidak wajib zakat? Karena begitu haul itu datang, uangnya sudah habis. Uangnya sudah enggak ada satu nisab. Saking dermawannya. Itu Imam Laits. Nah, Imam Laits itu, Imam Syafi'i itu sudah dengar ketika beliau di Baghdad mengenai Imam Laits. Tapi Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, Imam Laits itu sudah kapundut. Sudah kapundut Imam Laits itu. Mazhab terbesar di Mesir niku mazhabnya Imam Laits. Itu mazhab paling besar di Mesir. Pengikut terbesar di Mesir niku pengikutnya Imam Laits. Tapi ketika Imam Syafi'i itu datang ke Mesir, nyari muridnya yang bisa menjelaskan ilmu-ilmunya Imam Laits, itu Imam Syafi'i agak kesulitan. Orang sebesar Imam Laits itu tidak punya murid yang meneruskan ilmunya Imam Laits sebesar Imam Laits. Imam Syafi'i harus pergi ke Iskandariyah kalau tidak salah untuk mencari ilmunya Imam Laits. Makanya sering disampaikan
orang besar itu tidak hanya karena beliau besar, tetapi karena punya murid-murid yang besar. Ya, alhamdulillah ini Kiai Abdullah sudah rawuh ya. Jadi nanti akan ada ceramah lagi Kiai Abdullah. Monggo Gus. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya teruskan ya. Jadi Imam Syafi'i itu ketika datang ke Mesir itu Imam Les sudah kapundhut. Dan beliau kesulitan mencari ilmunya Imam Les dengan segala kebesarannya. Karena itulah Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir itu tidak kepingin punya nasib yang sama. Karena itu beliau mendidik santri-santrinya dengan sangat keras, dengan sangat gigih. Imam Syafi'i di Mesir itu hanya 3 tahun, tapi 3 tahun itu bisa menulis kitab Al-Um sebesar itu. Dan Imam Syafi'i itu ketika di Mesir itu sakit wasir. Wasir itu sakit, ya wasir ya, bawasir itu. Orang sakit wasir itu duduk saja itu sulit. Dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i itu naik kendaraan hewan itu ya. Turun dari kendaraannya itu ada darahnya, karena wasir. Jadi satu, Imam Syafi'i itu gerah wasir. Yang kedua, beliau hanya punya kesempatan 3 tahun. Tapi 3 tahun itu, Imam Syafi'i itu punya murid yang hebat-hebat. Itu pasti perjuangannya luar biasa. Sampai kenal murid-muridnya. Terakhir ketika beliau itu mau wafat, diriwayatkan oleh santrinya namanya Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Robi itu datang ke Imam Syafi'i, di situ sudah ada santrinya namanya Al-Buwaiti, ada santrinya namanya Al-Muzani, ada santrinya lagi namanya Muhammad bin Al-Hakam. Lalu Imam Robi datang, kata Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan kepada Al-Imam Al-Buwaiti, Buwaiti, nanti kamu akan mati fil hadid. Kamu nanti akan mati dalam keadaan diborgol. Itu perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Al-Buwaiti. Dan kamu santri saya yang paling siap. Karena itu ketika Imam Syafi'i kapundhut, yang menggantikan adalah Al-Imam Al-Buwaiti, karena santrinya yang paling siap menggantikan Imam Buwaiti. Lalu kata Imam Syafi'i lagi kepada Al-Muzani, kamu akan hidup cukup panjang, kamu akan mengalami perubahan-perubahan secara sosial, dan nanti yang bisa mengembangkan ilmu saya itu kamu, orang paling pinter kias itu kamu. Itu kata Imam Syafi'i kepada Imam Al-Muzani. Lalu kata Imam Syafi'i kepada Imam Robi bin Sulaiman, kamu itu bagian meriwayatkan ilmu saya. Karena Imam Robi itu menurut Imam As-Subki, Imam Subki punya kitab namanya Tobaqatus Syafi'iyah. Itu mengatakan Imam Robi itu santrinya Imam Syafi'i yang dedel.
diajari 40 kali itu enggak paham-paham. Itu Imam Rabi menurut As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Jadi diajarin 40 kali itu enggak paham-paham. Lalu Imam Rabi itu diajari oleh Imam Syafi'i secara privat. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Rabi, kalau saya mampu ini stata'tu an ut'imaka ilman la'at amtuka. Kalau bahasa Jawanya itu, nek aku iso ndulang itu apa ya? Nyuapin. Kalau saya bisa nyuapin kamu ilmu, saya suapin. Kenapa kok disuapin? Karena kalau makan sendiri nggak bisa. Saking apa itu? Saking dedel. Kan ada santri yang agak gimana gitu ya, diulang itu nggak paham-paham gitu ya. Imam Rabi itu menurut Tabaqatus Syafi'iyah itu seperti itu. Tapi Imam Syafi'i itu tahu karakternya Rabi. Sehingga menurut Imam Syafi'i kamu bagian ngeriwayatkan. Nah Imam Syafi'i bilang ke Imam Muzani, kamu itu murid saya yang paling cerdas. Nanti yang bisa mengembangkan ilmu saya itu kamu, Muzani. Jadi Imam Syafi'i itu punya santri yang dedel, tapi kalau suruh ngapalkan itu persis. Tapi juga punya murid yang cerdas, namanya Muzani. Sehingga ulama itu sepakat, kalau ada perbedaan dalam meriwayatkan antara Rabi dengan Muzani, yang dimenangkan Rabi. Kenapa? Karena orang kalau nggak cerdas-cerdas amat itu biasanya nggak nambah-nambahin. Tapi kalau santri cerdas itu kalau cerita tentang kiainya itu biasanya agak ditambah-tambahin. Apalagi kalau santrinya sudah mulai seneng nyekel mic. Itu kalau riwayat tentang kiainya lebih baik riwayatnya yang tukang pijet. Sehingga ulama itu sepakat, kalau ada orang, Imam Rabi mengatakan Syafi'i mengatakan A, Muzani mengatakan Syafi'i mengatakan B, itu yang dimenangkan adalah Rabi. Kenapa? Karena Rabi itu nggak bisa nambah-nambahin, nggak bisa nambah-nambahin. Nah jadi Imam Syafi'i itu punya santri, muadzin, tukang pijet, itu Rabi namanya. Diajarin nggak paham-paham, Imam Syafi'i kenal karakternya Rabi, disuruh menghafalkan. Sehingga setelah kematian Imam Syafi'i, dari berbagai daerah itu datang ke Mesir, kalau kepingin tahu ilmunya Imam Syafi'i, itu datangnya ke Rabi, bukan pada Muzani. Tapi nanti setelah banyak pertanyaan, kalau sudah ada bahsul masail, itu yang jadi musahihnya adalah Muzani. Dan saya yakin santrinya Kiai Zaini itu ada yang model Rabi dan ada yang model Muzani. Ada yang kayak gitu. Jadi kenal betul dengan santri-santrinya. Kenal. Dan benar, Imam Buaiti itu kapundutnya di mana? Di penjara. Karena ketika di eranya Buaiti ada mihnah khalqil Quran. Karena dulu pemerintahan di Baghdad itu mazhabnya Mu'tazilah. Dan memerintahkan kepada semua orang untuk mengatakan bahwa Al-Qur'anu makhlukun. Buaiti tidak mau. Karena tidak mau, Buaiti diborgol, ditarik dari Mesir menuju ke Baghdad, di penjara. Itu Al-Buaiti. Hebatnya Al-Buaiti itu setiap Jumat itu beliau di penjara itu izin untuk Jumatan.
Itu didikannya Imam Syafi'i. Jadi kalau Jumat beliau mandi, pakaian yang bersih, keluar dari penjara, izin kepada sipir, izin Pak Sipir saya mau Jumatan. Dan pasti nggak diizini. Karena udah di penjara kok mau keluar itu gimana itu? Nggak diizini. Dan nanti kalau nggak diizini, Buaiti terus berdoa kepada Gusti Allah, Gusti saya sudah mau Jumatan tapi nggak diizini sama orang ini. Itu Imam Buaiti. Dan itu dilakukan setiap Jumat untuk menggugurkan kewajiban. Karena setiap Jumat siapa tahu berubah. Itu kalau nggak khusyuk orangnya itu udah nggak mungkin mandi dan paling nggak dibolehkan, paling gitu. Kalian buat nggak mandi dulu, pakaian yang rapi dulu, izin. Nanti kalau nggak diizinkan baru kembali ke penjara lalu bilang Gusti saya sudah minta izin, nggak dikasih izin sama orang ini. Ya kalau sekarang penjara sekarang mungkin sudah ada Jumatannya di dalam mungkin ya. Kalau sekiranya nggak ada Jumatannya bisa meniru mazhabnya Imam Buaiti. Dan itu sebelum dijalani, Imam Syafi'i itu sudah menyampaikan kamu nanti akan mati fi hadidika. Dan terjadi betul. Imam Syafi'i mengatakan kepada Robi bin Sulaiman, anta rawiyati. Kamu yang paling bisa meriwayatkan pendapat saya. Dan betul. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, Muzani, kamu murid saya yang paling cerdas, kamu hidupnya cukup panjang nanti belakangan akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan yang bisa mengkiaskan pendapat saya, kamu. Betul. Orang paling berjasa dalam mengembangkan fikih Syafi'i, itu diantaranya adalah Al-Imam Al-Muzani. Nah Muhammad bin Al-Hakam itu, kata Imam Syafi'i, kamu akan kembali ke madhab kamu. Karena Muhammad bin Al-Hakam itu dulu madhabnya Maliki. Madhabnya Maliki. Lalu Imam Syafi'i datang ke Mesir, beliau pindah madhab menjadi Syafi'i. Tapi kata Imam Syafi'i, nanti kalau mati, kamu paling balik ke madhab Maliki. Itu dan betul. Betul beliau itu. Muhammad bin Al-Hakam ditinggal Imam Syafi'i, itu pindah lagi menjadi mazhab Maliki. Kadang-kadang saya plesetkan dengan santri-santrinya ayah saya, karena ayah saya itu P3. Kalau ada santrinya P3 terus pindah ke partai lain, kamu kayaknya Muhammad bin Al-Hakam ini. Ahmad bin Al-Hakam. Karena Imam Syafi'i itu bilang kamu akan kembali ke mazhab kamu yang lama. Dan itu betul. Kenapa Imam Syafi'i kok bisa menyatakan seperti ini betul? Ya, kalau dalam buku-buku sering disebut itu firasat. Firasat yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Tapi sebetulnya juga bisa dimaknai karena Imam Syafi'i itu hafal terhadap karakter santri-santrinya, saking mengetahuinya, saking mendidik dengan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i itu 3 tahun tidak kepingin ilmunya itu tidak ada yang meneruskan seperti nasibnya Imam Lath. Karena Imam Lath itu madhabnya di Mesir terus hilang. Sekarang sudah nggak ada lagi orang yang bermadhab Al-Laythi, nggak ada. Imam Syafi'i datang ke Mesir, orang paling besar di Mesir itu adalah Imam Lath, tapi madhabnya punah karena tidak ada yang meneruskan. Imam Syafi'i 3 tahun tidak kepingin madhabnya hilang, mendidik santrinya dengan luar biasa, sehingga lahir imam-imam besar seperti yang tadi kita sebut bersama-sama. Punya santri namanya Imam Buaiti, punya santri namanya Al-Muzani, punya santri namanya
Ar-Rabi' bin Sulaiman dengan karakternya masing-masing. Berkat pendidikan inilah jihadnya Imam Syafi'i selama 3 tahun dalam keadaan sakit apa tadi? Wasir, itu bisa melahirkan orang-orang top. Itu pasti jihad yang luar biasa. Makanya kalau melihat yang seperti ini, rasanya itu kita itu terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para alim ulama, kepada para kiai yang sudah mencurahkan segala waktunya untuk mendidik santri-santrinya. Ada Mbah Kiai Khalil Bangkalan, ya, ada Kiai Hasyim Asy'ari, itu adalah pendidik-pendidik top. Ya, di sini ada Kiai Zaini Mun'im, mengkader putra-putranya, mengkader santri-santrinya yang luar biasa, sehingga menjadi ulama-ulama besar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ya, Abu Hanifah, ya, cerita-cerita tentang ulama. Abu Hanifah itu punya santri namanya Abu Yusuf. Abu Hanifah itu pedagang sukses. Pedagang sukses. Ayahnya pedagang, mbahnya pedagang. Mbahnya itu mu'alaf. Jadi Imam Abu Hanifah itu generasi ketiga sebagai muslim. Mbahnya masuk Islam, punya anak namanya Thabit. Thabit itu pedagang sukses, kaya sekali. Lalu punya anak namanya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Itu juga pedagang sukses, kaya. Nu'man bin Thabit itu kaya itu. Tapi dididik mulai kecil, itu dididik hafal Al-Quran. Makanya beliau itu hafal Al-Quran mulai kecil. Mungkin umur 10 tahun itu Imam Abu Hanifah itu sudah hafal Al-Quran. Tetapi dididik untuk menjadi pedagang. Lalu beliau itu berubah menjadi pelajar ilmu, itu ketemu Imam Sya'bi. Jadi ada tokoh-tokoh yang mengubah orientasi banyak orang. Dan yang seperti ini itu kiai-kiai besar sering melakukannya. Punya orientasi itu, orientasinya berubah itu setelah ketemu ulama besar. Abu Hanifah yang dulunya pedagang, itu orientasinya lalu berubah setelah ketemu dengan Imam Sya'bi. Imam Sya'bi itu ketemu dengan Abu Hanifah remaja, Abu Hanifah remaja. Melihat Abu Hanifah itu orangnya cerdas, cerdas sekali. Ya, cerdas sekali. Lalu Imam Sya'bi itu tanya kepada Abu Hanifah remaja, kamu ngapain saja? Kamu kalau ngaji kemana? Orang yang paling sering kamu kunjungi siapa? Jawabannya Abu Hanifah, yang paling saya sering kunjungi itu pasar. Kenapa? Pedagang. Jadi waktu terbanyak yang dia gunakan itu untuk apa? Ke pasar, ila suq. Lalu kata Imam Sya'bi, saya kok kasihan sama kamu. Kenapa? Otak yang secerdas ini kok hanya digunakan untuk pergi ke pasar. Lalu diarahkan untuk mencari ilmu. Nah, berkat beliau, lalu Abu Hanifah itu berubah orientasi, lalu menjadi santri, lalu menjadi imam besar setelah ketemu dengan Al-Imam Asy-Sya'bi. Jadi salah satu yang menjadikan orientasi kita itu berubah, diantaranya kalau ketemu orang-orang besar. Ummu Salamah
istrinya Kanjeng Nabi. Ummu Salamah itu nikah dengan Kanjeng Nabi ketika beliau punya anak kecil-kecil. Ditinggal mati suaminya namanya Abu Salamah, masih punya anak kecil-kecil, dilamar sama Abu Bakar enggak mau, dilamar sama Umar tidak mau. Kanjeng Nabi bingung kenapa? Karena Ummu Salamah itu janda, punya anak kecil-kecil, enggak punya pekerjaan, nanti yang menghidupi siapa? Dilamar Abu Bakar enggak mau, dilamar Umar enggak mau. Karena itulah kemudian dilamar sama Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, Ummu Salamah, ada yang ngelamar kamu lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Umar. Siapa kira-kira ya? Jadi Kanjeng Nabi kalau ngelamar itu ya ada seninya ya. Bukan kok terus saya ngelamar itu enggak gitu ya. Orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, orang yang lebih baik daripada Umar. Maka kemudian dilamar sama Kanjeng Nabi, berikut putra-putranya yang masih kecil-kecil. Dan Kanjeng Nabi memperlakukan putra-putranya Ummu Salamah dengan baik, dipangku, dididik, sehingga Ummu Salamah itu terima kasihnya kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak. Itu Ummu Salamah. Jadi tumbuhnya rasa kasih sayang kepada anak-anak itu diantaranya Ummu Salamah itu karena merasa anaknya disayangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu punya pembantu, orang Persia, kalah perang, tinggal di Madinah, menjadi pembantunya Ummu Salamah. Keluarga suami istri punya anak kecil. Kalau bapak dan ibunya, pembantunya itu sedang bekerja, anaknya ditinggal di rumah, itu yang gendong Ummu Salamah. Jadi ada anaknya pembantu yang momong majikannya. Karena biasanya itu pembantu momong anaknya siapa? Majikan. Nah kalau Ummu Salamah itu momong anaknya pembantunya. Kenapa? Ya itu tumbuh rasa kasih sayang. Karena anaknya dididik oleh Kanjeng Nabi. Karena anaknya dididik oleh Kanjeng Nabi. Menurut sebagian riwayat, anaknya itu seperti disusui oleh Ummu Salamah. Anaknya itu namanya Hasan Basri. Di kemudian hari Hasan Basri itu menjadi ulama dengan murid paling banyak di Basrah. Itu adalah yang didik ketika kecil, yang ngomong adalah Ummu Salamah. Nah, jadi rasa kasih sayang terhadap anak itu karena punya pengalaman dengan Kanjeng Nabi. Nah Abu Hanifah yang asalnya itu pedagang, kurang mencurahkan ilmu, itu berubah setelah ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Delalah ya. Abu Hanifah itu punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anaknya janda. Sehari-hari ibunya itu kerja. Tapi Abu Yusuf itu kepingin belajar. Orangnya cerdas. Di antara santrinya Abu Hanifah yang cerdas itu Abu Yusuf. Tapi kalau Abu Yusuf itu ngaji, sering ngaji sama Abu Hanifah, itu didatangi sama ibunya, diajak pulang. Kata ibunya itu, Abu Yusuf, kamu itu jangan sering-sering belajar,
kamu itu kerja saja bantu saya. Tapi beliau itu selalu belajar. Sampai suatu ketika anaknya belajar itu ditarik sama ibunya, itu sambil bilang sama Abu Hanifah, Abu Hanifah, anak saya ini jangan kamu ajari, mau saya ajak kerja. Dia itu nggak cocok jadi santri. Tahu kan, ibu-ibu kalau sudah marah ya, mak-mak itu ngelabrak Abu Hanifah. Abu Hanifah itu gurunya anaknya dilabrak. Jangan ngajari anak saya mau saya ajak kerja. Ya Allah, ada ibu-ibu ngelabrak siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu terselamatkan dalam tanda kutip ya, sehingga menjadi pelajar yang baik berkat ketemu Imam Asy-Syafi'i. Ummu Salamah kenapa senang sama anak-anak? Ya kalau tidak salah ingat, diantaranya itu Abu Ja'far Al-Madani. Qori paling terkenal di Madinah itu Abu Ja'far Al-Madani. Itu maula. Dia itu bekas budak, tapi menjadi imam top di Masjid Nabawi. Qori paling terkenal namanya Abu Ja'far Al-Madani. Di antara yang dididik oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu mendidik anak-anak karena punya pengalaman anaknya dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kiai tumbuh semangat mendidiknya karena dulu juga dididik oleh kiai-kiai yang luar biasa. Santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, santri-santrinya Mbah Khalil Bangkalan, santri-santrinya Kiai Zaini. Sekian santri itu kuat dalam mendidik karena merasa mendapatkan jasa dari guru-gurunya. Saya di Mesir ya, itu punya guru-guru yang zuhud-zuhud. Ada namanya Atiyah Soker. Atiyah Soker itu waktu saya dulu sekolah di Mesir, orang paling pintar fikih, apal fikih itu namanya Atiyah Soker. Pengisi rubrik fatwa di radio-radio, di TV-TV. Atiyah Soker itu, guru saya itu, kalau pergi ke radio, kalau pergi ke televisi, naik bis, naik kendaraan umum. Itu guru-guru yang luar biasa ya. Nah, yang seperti ini tuh sangat-sangat menginspirasi. Siapa? Ummu Salamah terinspirasi oleh Kanjeng Nabi melahirkan anak-anak yang kemudian dididik menjadi orang top. Sekian santri kuat di dalam mendidik karena terinspirasi oleh guru-gurunya ketika di pesantren yang luar biasa. Saya yakin santri-santri di sini akan mengenang yang luar biasa kalau pulang dengan Kiai Zuhri yang luar biasa. Itu yang seperti ini itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah itu terima kasih yang luar biasa kepada Imam Asy-Syafi'i karena berkat Imam Syafi'i beliau berubah orientasi. Ketika melihat muridnya Abu Yusuf, orang yang punya keinginan belajar tinggi tetapi tidak mendapatkan restu dari ibunya, bahkan ibunya ngelabrak Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Anaknya dibiarkan pulang, beberapa hari kemudian Abu Hanifah sowan sama ibunya. Sowan sama ibunya, tanya kepada ibunya,
Bu, Abu Yusuf anak kamu ini kalau kerja setiap hari dapat uang berapa? Sebulan dapat uang berapa? Disebutkan angkanya, kata Abu Hanifah, semua gaji itu saya yang ngasih, berikan anakmu untuk belajar kepada saya. Itu Abu Yusuf sama Abu Hanifah. Di kemudian hari, muridnya Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Abu Yusuf. Di dunia Islam itu ada yang namanya Qadil Qudoh, qadinya para qadi. Jabatan itu pertama kali disandang oleh Abu Yusuf, santrinya Abu Hanifah. Jadi pengalaman-pengalaman dengan guru ini kemudian melahirkan orientasi, melahirkan kekuatan yang luar biasa. Makanya semoga pendidikan model pondok pesantren ini semakin berkembang dengan baik. Amin ya robbal alamin. Karena ulama-ulamanya menginspirasi sekian banyak santri. Imam Syafi'i ketika pertama kali ketemu dengan Imam Malik, mendapatkan suplai pengalaman yang luar biasa. Begitu ketemu dengan Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i sesuatu yang tidak mungkin dilupakannya. Inni ara annallaha qad alqa fi qalbika nura fala tudfi'hu bil maksiyah. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, saya melihat di hatimu itu ada cahaya yang dititipkan sama Gusti Allah. Jangan bunuh, jangan matikan itu dengan maksiat. Imam Malik mengatakan, saya melihat masa depan kamu itu cerah sekali. Itu kalimat ini seperti kalimat sihri, kalau orang Mesir bilang itu ya. Kalimat yang menyihir Imam Syafi'i sehingga punya orientasi belajar yang luar biasa. Kamu punya masa depan yang cerah. Nah ini guru-guru di pesantren melakukan hal-hal yang semacam ini. Banyak sekali santri-santri begitu mondok, ketemu dengan para alim ulama, ketemu kiai, lalu mendapatkan kalimat-kalimat yang luar biasa, berubah semangatnya menjadi luar biasa. Itu dulu dilakukan oleh Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, dilakukan oleh sekian ulama. Ya kalau cerita-cerita yang sering kita dengar dari santri-santrinya Mbah Khalil Bangkalan punya pengalaman masing-masing, itu mendapatkan kalimat-kalimat yang luar biasa dari Mbah Khalil Bangkalan ini. Dan semoga kita semuanya ya punya pengalaman yang luar biasa dengan kiai-kiai kita ya. Amin ya robbal alamin. Saya sendiri kalau ditanya gitu ya, selama sekian lama belajar di Mesir, kalau ditanya misalnya ya, yang ingin diceritakan apa gitu ya, tentu yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman ketemu dengan kiai-kiai yang luar biasa. Berkunjung ke pesantren-pesantren, pengalaman-pengalaman ketemu dengan kiai-kiai ini juga mendapatkan tempat supaya kuat dalam menjalankan tugas-tugas ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah ada Kiai Abdullah, nanti beliau akan menyampaikan lebih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ala husni istima'ikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.